Shalom, perkenalkan nama saya Ferdinand Saragih. Saya berasal dari Kabupaten Simalungun, Medan, Sumatera Utara. Saat ini sedang mengikuti lomba yang bertajuk Bingkai Bhinneka yang diselenggarakan oleh channel Harian Netra. Dan saya akan membawakan renungan rohani Kristen dengan judul Manfaat Membaca Firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat, atas penyertaan-Mu sampai saat ini, hingga kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman-Mu boleh kami terima dengan baik, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu yang selalu setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan saya ambil teks dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan kebenaran firman Kristus. Amin. Ya, sebagai orang percaya, membaca firman Tuhan adalah sesuatu yang mutlak. Kenapa? Karena tidak mungkin kita sebut sebagai orang percaya kalau yang kita percaya pun kita tidak kenal. Dan tidak mungkin kita disebut sebagai orang yang beriman kalau yang kita imani pun kita tidak kenal. Maka penting sekali membaca firman Tuhan. Dan membaca firman Tuhan juga semestinya lah diawali dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, agar kita tidak salah paham, agar kita tidak gagal paham gitu ya. Karena memang Tuhan memperkenalkan dirinya pasti lewat Alkitab, ya, sebagai umat orang percaya kita yang meyakini hanya Alkitablah sebagai pedoman hidup kita, sebagai penuntun kehidupan kita. Jadi penting sekali sebagai orang percaya yang membaca firman Tuhan, karena membaca firman Tuhan ini manfaatnya sangat banyak sekali. Jangan sampai kita seperti orang awam yang selalu bertanya, kenapa Tuhan orang Kristen itu ada 3? Kenapa Tuhannya orang Kristen itu mati disalibkan? Lah ini kan pemahaman yang sepotong-sepotong. Jadi untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan secara menyeluruh. Maka kita akan menemukan jawabannya. Karena Alkitab juga berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya apa? Kalau kita lihat diuji kebenarannya, cara mengujinya bagaimana? Dengan membaca firman Tuhan secara menyeluruh. Saya percaya, sebagai orang percaya, ya semestinya membaca firman Tuhan, maka kita akan menemukan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita. Mungkin selama ini kita bertanya, kenapa saya susah? Kenapa saya menderita? Kenapa saya takut, khawatir, cemas, bimbang, ragu, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita tanpa tahu kita harus jawabannya kemana. Tapi Alkitab memberikan solusinya bagi kita. Maka Alkitab berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita datang kepada kita mau membaca firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan jawabannya. Saya percaya, saya tidak katakan apapun yang menjadi pergumulan Anda lalu Anda membaca firman Tuhan lalu persoalan jadi selesai. Tapi coba Anda bandingkan ketika kita punya pergumulan kehidupan yang begitu berat, ketika kita mau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan jawabannya. Hati kita pasti dilegakan oleh Tuhan. Jadi saya mengajak buat kita semua untuk tetaplah membaca firman Tuhan, karena 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan apa?
segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Dengan membaca firman Tuhan ini, kita akan tahu apa itu dosa. Dengan membaca firman Tuhan, kita tahu solusi dari dosa itu apa. Jadi, saya mengajak, marilah kita senantiasa membaca firman Tuhan setiap hari, karena memang beriman itu tidak cukup hanya sekali saja, tapi setiap hari, maka kita akan membawa berkat. Kita akan diberkati oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan sebuah janji. Apa itu? Ya, janji Allah kepada kita hidup kekal bersama-sama Allah di alam surganya nanti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.